ambiguity tentang baik buruk, kemudian benar salah dan lain-lain itu tidak menjadi penting lagi bagi seorang Rizka ya. Terus dia cerita segala macam sampai dia itu bingung, kok saya bisa ya Pak seperti inilah. Saya Mas tanya loh, kok kamu berani? Kamu tuh indigo apa? Nah, akhirnya ngobrolnya ke arah situ. Ya, perkenalkan, nama saya Rizka Azahayati, dipanggil biasanya Rizka. Saya asal dari Kalimantan Selatan. Sekarang tinggal di Yogyakarta. Tahun 2022 itu lulus S2. Itu akhirnya memutuskan untuk setahun bertahan di Jogja dulu. Selama 1 tahun bertahan itu ternyata nggak sampai 3 bulan. Berbagai open call yang saya coba masukkan itu lumayan banyak yang keterima, salah satunya Arjok. Ya, aku cukup membebaskan karyaku. Tiba-tiba dia bisa jadi muncul figur, tiba-tiba jadi terabstraksi, tapi emang rata-rata tuh terkesan abstrak. Dan aku pun sebenarnya ya tahu apa yang aku gambar tuh apa gitu. Karya-karya yang sekarang ini yang ada di pameran ini adalah series tentang manusia sungai yang udah kurencanakan dari 2 tahun lalu. Karya awalnya emang karya Magical Crocodile yang ada di Arjok itu. Kata manusia sungai sendiri aku ambil dari bukunya Profesor Lambut yang bahas tentang manusia sungai dan masyarakat sungai yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimana sungai yang dulunya sumber peradaban, tempat transportasi, munculnya mitos-mitos yang dihormati sekarang sudah cukup berubah. Karena saya semakin penasaran, seperti membuka lapisan-lapisan yang saya sendiri baru menemuin fakta-fakta itu. Entah yang ada di dalam diri saya, ada di sejarah leluhur dan sebagainya. Rasanya pengalaman selama pameran ini cukup mencair, menubuh di diri saya sendiri, sehingga kadang tuh udah nggak ada batasan lagi tentang ini buaya, ini saya, ini sungai, ini saya. Itu lebur gitu, bahwa saya juga bagian dari segala cerita yang saya teliti gitu. Ini karya yang berjudul Hilangnya Kartamina. Sebenarnya Kartamina sendiri ada hubungannya dengan mitos buaya gaib yang ada di Kalimantan Selatan. Ini salah satu tokoh yang ada di Hikayat Banjar. Oke, selanjutnya aku akan menjelaskan karyaku yang berjudul Rumahku, Rumahmu, Rumah Kita di Dalam Rumah-Rumah. Sebenarnya itu gambaran tentang mikro dan makrokosmos, kayak hubungan kita sebagai rumah bagi makhluk lain, terus rumah sendiri sebagai tempat hidup antar manusia, terus di luarnya lagi tentang bumi, di luarnya lagi tentang planet-planet. Jadi kayak kita ada di dalam dan ada di dalamnya gitu. Unik ya, saya kira karena tidak banyak akhir-akhir ini berupa wanita, pelukis wanita yang mengekspresikan
karyanya dengan abstrak. Ini gejala menarik karena begitu tahu juga bahwa Rizka juga pernah ikut Arjok dan sebagainya, dan sekarang juga lebih karena saya sudah membaca sedikit dan mendengar juga bahwa inspirasi banyak didapat dari lingkungan tempat dia berasal, dari Kalimantan Selatan. Tentunya yang syarat oleh budaya lokal, budaya Dayak, Melayu, dan juga Islam, dan juga Jawa sebetulnya, dan juga alam Kalimantan Selatan yang penuh dikelilingi oleh air ya, sungai maupun rawa. Saya kira ada yang sebetulnya lebih dalam lagi adalah dia sebagai pelukis wanita ini dalam situasi berupa wanita yang tidak sebanyak berupa atau pelukis pria di Indonesia khususnya. Kehadiran Rizka juga jadi menarik karena wanita muda dan juga sudah mengekspresikan karyanya dengan kuat secara visual maupun secara konsep. Itu sudah nggak diragukan lagi. Pertama mengenal Rizka dari karyanya, mungkin itu sekitar awal tahun 2022 atau akhir 2021. Saya sudah tertarik melihat beberapa kali karya Rizka di pameran-pameran di Jogja. Salah satunya di Jogja Gallery. Setelah itu saya melihat Arjok tahun 2022. Di situ Rizka menampilkan karya Magical Crocodile yang sekarang juga kita bisa lihat di pameran ini. Saya tidak menyangka bahwa dari visual yang boleh dikatakan abstrak, tapi di dalamnya mengandung suatu pemikiran yang cukup dalam. Sebelum dia berkarya, dia sangat intens melakukan studi tentang apa yang dia inginkan, apa yang dia akan tuangkan di karya itu. Dan ini sangat menyangkut di masa kecil dia atau kehidupan dia di Kalimantan, yang rumah yang di samping rawa dan yang lain, dan ada mitos juga di sana tentang buaya, dan itu semua diangkat oleh Rizka di karya-karyanya. Rizka mungkin bisa sebagai contoh dari seniman-seniman muda ini. Dia cukup berani, cukup punya basic yang kuat dalam hal pemikiran untuk dikarya, dan basic yang kuat juga dalam hal teknik. Dan itu juga saya rasa perlu untuk teman-teman seniman yang apalagi yang muda, itu yang harus diperkuat pemikiran itu sendiri, dan tidak perlulah kita harus ikut-ikutan dengan yang sudah ada, tapi ya apa yang akan kita sampaikan itulah yang bisa disampaikan, dan ya harus profesional di bidang itu, karena seniman atau itu juga suatu profesi, makanya kita juga harus profesional. Menurut saya karya-karya Rizka itu sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Pertama karena eksplorasi medianya menurut saya cukup bagus, di mana dia menggunakan material-material bekas seperti instalasi yang menggunakan kayu-kayu bekas, kemudian juga lukisan-lukisan dia menggunakan karat dari besi. Menurut saya itu sesuatu yang jarang ditemukan ya, terkhusus karena Rizka juga masih muda, dan menurut saya itu akan masih lebih banyak lagi eksplorasi yang bisa dilakukan oleh dia. Kemudian juga yang menarik adalah saya mempelajari beberapa hal sebenarnya. Yang pertama, cara untuk memasang instalasi yang cukup berbeda, yaitu instalasi yang ada di lantai 3, di mana itu menggunakan kayu-kayu bekas, dan bahkan mencari bahannya pun tidak semudah biasanya, karena untuk mencari kayu-kayu bekas itu juga tidak bisa sembarangan ya tempatnya. Kita harus mencari kayu dengan kualitas yang tepat lah untuk bisa menggambarkan karya tersebut sesuai dengan kemauan Rizka.
Dengan adanya pameran Solo Rizka saat ini, kami dari pihak Nadi Gallery berharap bahwa kerjasama kami dengan Rizka akan terus berjalan sehingga masa yang akan datang, dan saya pribadi berharap bahwa saya bisa membawa Rizka juga untuk sampai ke kancah internasional, bukan hanya di Indonesia tetapi karyanya dikoleksi juga oleh kolektor-kolektor luar negeri. Dan bukan cuma untuk Rizka, tapi juga saya berharap saya bisa bekerja sama dengan seniman-seniman muda lain, seniman-seniman Indonesia yang saya yakin sangat berpotensi untuk bisa maju, dan saya berharap bisa berkolaborasi dengan kalian semua dan membawa kalian ke tahap yang lebih lanjut lagi. Saya kira yang menarik dari karya-karya Rizka yang dipamerkan dalam pameran tunggalnya kali ini yang judulnya Manusia Sungai, saya kira sangat luar biasa ya eksplorasi dia, dan diisi pasca sarjana itu semacam trigger untuk mencari struktur, mencari metode yang cocok dengan dirinya, dan kemudian itu yang menjadi daya hidup yang dia ciptakan dalam karya-karya lukisan maupun instalasi yang terus berkembang ya. Jadi artinya bahwa pemikiran-pemikiran itu menjadi penting di dalam apa yang dia eksplorasi ya, itu ambiguity tentang baik buruk, kemudian benar salah dan lain-lain, itu tidak menjadi penting lagi bagi seorang Rizka ya. Dia sudah menemukan dirinya, dan di situ dia melihat sungai yang berada di mana dia tinggal itu selalu terjadi perubahan-perubahan alam, di mana dia juga tertarik dengan persoalan-persoalan alam yang rusak, mungkin persoalan-persoalan yang pribadi juga dengan terkait dengan masa kecil dia, dan kemudian itu semacam pemikiran-pemikiran orang Dayak di sana itu yang mungkin hidupnya mulai tergusur dengan modernisasi dan lain-lain, yang saya kira keresahan-keresahan itu muncul di karya-karya Manusia Sungai. Misteri-misteri seperti halnya orang-orang yang berada di pedalaman hutan Amazon gitu ya, yang mereka punya satu tradisi, yang tradisi itu pun terancam dengan persoalan-persoalan baru, dan itu pun persoalan-persoalan tentang kesakitan yang kemudian dia terjemahkan di dalam lukisan abstraknya gitu. Saya sendiri pernah beberapa kali pameran di Nadi Gallery. Saya kira karya-karya yang dipamerkan dalam pameran-pameran pada umumnya di Nadi Gallery, saya kira sangat luar biasa, karena nadi ini seperti satu urat nadi ya, memberikan impuls-impuls persoalan yang esensial tentang apa yang diselenggarakan gitu. Nama saya Diah Tripuspitaning Palupi, saya biasa dipanggil Diha. Kebetulan saya adalah manajer dari Rizka Aziza Hayati. Saya udah kenal Rizka dari pertama dia ikut pameran di Artism 2015. Nah, dari situ saya mulai tertarik juga buat kenal Rizka, karena dia adalah salah satu perempuan yang masuk seni rupa, terus juga dia niat dengan instalasinya, dan ketika kenal lebih jauh ternyata dari pribadinya juga lumayan nyambung ya kalau diajak ngobrol. Saya kalau bisa dibilang sih cukup takjub juga ya, karena memang pemikiran-pemikiran sederhana Rizka yang akhirnya dia tuangkan di karyanya, keresahannya juga gitu. Jadi semoga untuk para pengunjung pameran tunggal Rizka nanti bisa menikmati, juga bisa belajar ya dari karya-karya Rizka yang sebenarnya juga isunya banyak
bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu aja. Terima kasih. Ya, jadi saya mengenal Rizka itu terutama ketika dia me-apply karyanya untuk Arjok 2022. Nah, karena di Arjok itu kan kemudian setelah karya dinyatakan lolos, kemudian dari kurator-kurator itu kemudian mendampingi supaya nanti ketika direalisasikan itu jadinya sesuai atau mungkin lebih optimal gitu. Jadi semenjak itu sampai pelaksanaan Arjok sampai setelahnya, akhirnya ya karena kemudian dekat, Rizka itu banyak tanya, konsultasi lah ya. Artinya dulu awalnya bukan di karya malah. Jadi karena saya lebih dulunya bertanya, kenapa kamu ngangkat buaya gitu, karena ada mitos-mitos di Kalimantan Selatan dan sebagainya. Nah terus Magical Crocodile itu yang juga dipamerkan di sini itu kan dia memakai beberapa kain dari tutup nisan itu tiap tahun kan diganti. Nah itu tuh disimpan sama neneknya Rizka. Nah itu dipinjam untuk bikin karya gitu. Nah makanya saya tanya, ini udah izin belum sama leluhurmu? Udah Pak, sama nenek. Nah terus dia cerita segala macam sampai dia itu bingung, kok saya bisa ya Pak seperti inilah. Saya tanya loh, kok kamu berani? Kamu tuh indigo apa? Nah, akhirnya ngobrolnya ke arah situ, lebih ke bagaimana mencari tentang leluhur. Makanya kemudian saya juga banyak akhirnya jadi kayak membimbing untuk masalah tentang pencarian leluhur itu. Yang menariknya itu hampir semua lukisan Rizka itu dia tidak ada yang tegas. Semuanya itu kayak blur, kayak gradasi, karena memang itu dia itu hidup di dunia antara. Nah itu saya track karena memang hidupnya itu di daerah rawa di Kalimantan sana. Nah rawa ini kan bukan daratan tapi dekat sungai juga. Artinya ya ke daratan ke sungai. Nah, itu yang kemudian mewujudkan sesuatu yang blur gitu, yang tidak jelas, yang atau kalau di wilayah itu wilayah abu-abu. Tapi wilayah abu-abu ini malah kemudian spektrumnya banyak, jadi dia punya banyak keleluasaan untuk mengolah itu gitu. Aku pikir mungkin masyarakat kita atau aku sendiri juga terlalu sibuk untuk mempertanyakan hal-hal itu, sehingga untuk cari aman kadang kita nggak sempat untuk menanyakan kenapa, apa maknanya dan sebagainya. Untuk itu ini usahaku untuk memaknai itu, mencoba berada di dua wilayah antara logos dan mitos.